Baiklah, sekali lagi Shalom. Bolehkah kasih emoticon tepuk tangan di Zoom Bapak Ibu Saudara semua atau berikan tepuk tangan virtual semua? Saya berharap semua tetap dalam keadaan sukacita. Kalau Bapak Ibu Saudara perlu menyediakan minum di dekat dari Bapak Ibu Saudara, semua Saudara bisa menyediakannya supaya nggak ngantuk gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa melihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara bisa kasih tos mungkin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetap bisa tetap santai dan tapi tentunya kita bisa belajar banyak sepanjang sesi ini. Sekali lagi, di sesi ini kita akan belajar tentang digital church. Tentunya di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita kesulitan untuk mengadakan ibadah offline atau ibadah tatap muka secara langsung. Oleh karena itu banyak kita gereja dipaksa untuk beradaptasi dengan pelayanan online, online service atau melalui digital platform yang ada. Oleh karena itu saya percaya melalui sesi ini Bapak Ibu Saudara bisa mengerti dan belajar caranya untuk menjalani gereja online atau melayani dan menjangkau jiwa melalui dan dengan gereja online tentunya. Dan saya percaya kita semua akan diperlengkapi dan di-equip. Sekali lagi, siapkan catatan Bapak Ibu Saudara dan siapkan juga pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara nantinya sepanjang materi yang akan dimulai, nantinya jika ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara bisa langsung menuliskan pertanyaan Bapak Ibu Saudara di kolom chat yang ada. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara nanti sepanjang materi disampaikan oleh pembicara kita di Zoom ini, jika ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara bisa langsung menuliskannya di kolom chat yang ada dan nanti setelah sesi berakhir kita akan memiliki sesi tanya jawab dengan pembicara kita di Zoom sesi ini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru masuk, ini kita berada di Zoom session tentang digital church. Dan pembicara kita tentunya luar biasa sekali dengan pengalaman yang luar biasa dan saya percaya kita semua akan di-equip dan kita akan belajar banyak tentang pelayanan media. Lebih khususnya di masa pandemi seperti ini, di masa pelayanan online service seperti ini, lebih khususnya kita akan belajar tentang bagaimana menjangkau dan melayani jiwa dengan atau melalui gereja online. Saya percaya pasti sudah mulai banyak pertanyaan di kepala Bapak Ibu Saudara, para hamba Tuhan dan leaders dari Gereja Bethel Indonesia. Excited. Bolehkah kalau Bapak Ibu Saudara excited, bisa kasih jempol di emoticon Zoom-nya semua. Yes. Haleluya. Haleluya. Dan sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara, setelah Zoom session ini berakhir, Bapak Ibu Saudara nanti bisa kembali ke link main session Saudara yang Bapak Ibu Saudara sudah ikuti dari siang tadi. Setelah Zoom session ini berakhir, Bapak Ibu Saudara bisa kembali ke link untuk mengikuti sesi utama yang ada. Karena setelah sesi breakout session ini atau sesi kelas ini, kita akan kembali mengikuti general session yang akan dilayani oleh Pastor Hao dari Heart of God Church Singapore. Dan saya percaya kita tetap akan belajar sepanjang satu hari ini. Luar biasa, kita dari Timika hadir, wow, dari berbagai kota dan lintas daerah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saudara, kita akan memulai sesi kita hari ini. Dan izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini. Pembicara kita sore hari ini adalah Bapak Bonar Tanujaya. Beliau adalah pria kelahiran Jakarta di tahun 1984 dan tentunya masih begitu muda dan saya percaya tetap akan memberkati kita semua. Dan beliau telah lebih dari 20 tahun hidup di Brisbane, Australia.
dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia di tahun 2018 untuk melayani bersama dengan pasangan hidupnya. Dan setelah 8 tahun melayani di sebuah lembaga misi Kristen yang dikenal Yes He Is. Nah, tentunya ini adalah lembaga Kristen yang melayani juga banyak melayani melalui digital platform yang ada sebagai seorang digital marketing specialist, dan Bapak Bonar menjalani pelayanan full timernya saat ini di Gereja Bethel Bandung, yaitu GBI Starway to Heaven di akhir 2019, dan sekarang ini dipercaya memimpin sebagai Head of Media. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, bolehkah kasih tepuk tangan virtual untuk pembicara kita di sesi Digital Church ini, Bapak Bonar Tanujaya. Silakan Bapak Bonar. Shalom Daniel, thank you so much untuk Halo. introduction-nya. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang saya kasih dan saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya mendapat kesempatan ini untuk bisa sharing sedikit tentang apa itu New Normal Church, Digital Church, atau aku akan sebut New Normal Church now, gitu ya. Saya basically akan sharing pengalaman saya. Saya dipercaya menjadi Head of Media di GBI Bethel Bandung, yang digembalai oleh Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Dan saya selama pandemi ini udah belajar banyak lah tentang digital church juga, new normal church, dan saya ingin membagikan apa yang sudah saya pelajari kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa saling belajar dan semoga ini bisa menjadi satu pembekalan buat pelayanan Bapak Ibu juga ya. Apa yang saya sharekan semoga bisa menjadi Bapak Ibu bisa dapat ide atau dapat ilham gitu untuk bisa diterapkan di gereja Anda masing-masing. Oke, saya akan mulai talk saya hari ini. Allow me to share my screen ya. Oke. Nah, jadi kita akan membahas tentang New Normal Church. Oke. Dan ini adalah satu topik yang buat saya memang sangat menarik sekali, karena tadi saya di-introduce, saya udah lama main di digital marketing, di digital platform, social media, dan saya percaya New Normal Church ini atau Digital Church ini adalah satu platform atau satu opportunity buat kita sebagai hamba Tuhan untuk bisa lebih lagi efektif dalam pelayanan kita, gitu ya. Dan sebelum ini paling saya akan mengawali bahwa ya kita semua tuh nggak ada yang tahu ya bagaimana dunia ini dalam 12 bulan ke depan. Karena we're in uncharted territory gitu. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya gimana gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan experience kita atau pengalaman kita selama ini karena semuanya berubah dengan begitu cepat gitu kan. Kita belum pernah ada yang mengalami pandemi. I don't think kayaknya nggak ada yang Bapak Ibu Saudara yang udah pernah melewati pandemi gitu. Karena mungkin yang dulu ada pandemi juga terakhir kali itu Spanish flu ya tahun 1918 gitu, dan kayaknya belum ada yang lahir waktu itu gitu. Jadi tapi kita bisa mendapatkan pengharapan dan kekuatan dari firman Tuhan. Saya akan memulai dengan membacakan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Dan itu berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, kalau dari saya ngobrol dengan orang-orang, dengan beberapa hamba-hamba Tuhan juga, banyak orang yang mungkin masih mengharapkan keadaan akan kembali seperti dulu. Dan bukan cuma gereja sih sebenarnya. Mereka mengharapkan bahwa, oh ya oke, sebentar lagi kita akan bisa kembali ke zaman sebelum COVID, zaman sebelum pandemi. Karena itu yang membuat kita nyaman. Mungkin bisa bisa traveling, bisa keluar negeri, atau bisa pergi ke kafe tanpa pakai masker. Simple things yang kita dulu anggap sebagai sesuatu yang normal. Karena itu adalah comfort zone kita. Nah, mungkin waktu sebelum COVID kita ada di elemen kita gitu, pelayanan kita sedang berkembang atau kita udah hafal rutinitas kita gitu kan. Nah, tapi semua itu terhenti dan kita mungkin ada dari kita yang masih menunggu gitu, menunggu untuk bisa kembali ke comfort zone kita. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalnya boleh saya ingin menyarankan, lihatlah situasi ini sebagai suatu batu loncatan atau percepatan dan bukan hambatan.
gitu ya. Jadi kalau kita menunggu untuk masa itu kembali, sepertinya kita akan menunggu lama gitu ya. Kan pertama-tama mungkin waktu Maret gereja mulai ditutup, kita pikir oh ya udah cuma 2 bulan gitu ya, mungkin kita akan bisa kembali lagi. Tapi ternyata ini udah Oktober gitu kan, dan kelihatannya belum akan kembali seperti semula, atau mungkin juga tidak akan kembali seperti yang dahulu lah gitu ya. Nah jadi kita harus melihat ini sebagai suatu percepatan. Jadi emang kalau dari sisi saya, emang saya sudah melihat kayaknya dalam gereja saya itu juga saya pengen ada ide-ide yang pengen saya lakukan, tapi yang tadinya saya pikir, gereja belum siap, atau jemaat belum siap. Dan jadi saya pikir, ini mah plan-plan ini mah saya bisa shelf dulu, saya kesampingkan dulu, mungkin masih dalam 3 atau 5 tahun. Tapi ternyata saat pandemi ini datang, plan-plan yang tadinya, rencana yang tadinya buat 2-3 tahun ke depan, itu akhirnya harus dikeluarkan dan kita harus implementasikan sekarang. Misalnya gitu ya. Salah satu hal yang kita lakukan di masa pandemi ini, especially waktu di awal-awal kan kita benar-benar stay at home ya, diam di rumah aja gitu. Nah, adalah kita sebagai keluarga melakukan mesbah keluarga. Dan ini kita live stream. Ya, kita live stream. Saya adalah menantu dari Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham, yang adalah Gembala GBI Bethel Bandung dan juga Ketum Sinode GBI ya. Nah, jadi kita keluarga itu kita stuck di rumah kan waktu itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kita juga nggak mau diam begitu aja gitu. Kita mempersiapkan bahan mesbah keluarga yang setiap harinya ada, dan kita live stream sebagai contoh untuk keluarga-keluarga yang lain untuk melakukan mesbah itu juga gitu ya. Nah, dan karena itu live, banyak juga komen atau chat yang masuk gitu melalui YouTube, melalui IG gitu kan. Nah, jadi terutama pada saat pertama pandemi itu muncul gitu kan. Banyak yang bertanya kepada kita, apakah virus corona itu dari Tuhan? Gitu, ada yang bertanya gitu. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya juga gitu kan. Nah, satu statement yang diberikan oleh Pak Rubin yang sangat berkesan bagi saya dan kadang dilupakan orang adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Iblis adalah iblis yang jahat. Nah, jadi saat pandemi ini datang, mungkin ada beberapa orang yang, aduh Tuhan kenapa sih harus ada COVID ini gitu. Jadi saya nggak bisa melayani dengan ini atau apa gitu ya. Jadi kita komplain atau kita menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan iblis adalah iblis yang jahat, kita akan dapat perspektif bahwa kita jangan selalu langsung blame God. Jangan selalu menyalahkan Tuhan saat hal-hal yang tidak enak itu datang. Kita ingat lagi bahwa karakter Tuhan adalah Tuhan yang baik. Gitu. Nah, jadi itu mengubah paradigm saya, mengubah perspektif saya bahwa oke, kalau Tuhan baik, jadi emang harus kita sikapi dengan baik juga gitu, supaya kita terus bisa menjadi berkat. Gitu. Nah, jadi apapun yang terjadi, yaitu. Dan kalau dia izinkan virus ini menyebar dan sampai menghambat kehidupan kita, ya pasti ada sesuatu yang baik yang bisa kita dapatkan kalau kita mau terus mencari wajahnya dan berpegang pada firman-Nya. Nah, jadi kalau buat saya ya jangan cepet-cepet pengen kembali ke masa lalu gitu. Karena memang sepertinya emang masih lama, dan nanti kalau udah ada vaksin atau obat aja mungkin ya tetap akan ada perubahan yang harus kita lewati gitu ya. Nah, saya akan sharing sedikit apa yang gereja kami lakukan dalam memasuki era new normal ini ya. Kita kan masuk new normal. Nah, yang pasti mungkin kalau dulu kita ada rumus ini. Gereja sama dengan gedung. Ya, mungkin kalau dulu kita apapun gereja itu sama dengan gedung. Jadi kita setiap hari Minggu itu adalah gereja, kita datang ke gedung, dan ini yang sesuatu yang menjadi rumusan kita waktu itu. Tapi sekarang rumusnya adalah gereja bukanlah gedung. Ya, gereja bukanlah gedung. Nah, karena kita lihat ya kita belum bisa datang ke gereja gitu kan untuk beribadah anyway gitu. Jadi jangan hanya menunggu, tapi ambil kesempatan di saat ini untuk tetap mengabarkan kabar baik dan menjadi berkat ya. Nah, kita lihat, saya akan kasih lihat juga fase-fase pembukaan gereja gitu ya. Kalau misalnya di gereja kami, kita waktu itu udah sempat merumuskan ada beberapa fase yang kita harus lalui supaya kita kembali ke bisa beribadah di gereja gitu ya. Yang pasti kita ibadah live streaming, itu terus ada. Nah, kalau kita lihat fase 1 itu cuman live streaming doang ya. Itu kan ada ini doang. Terus habis itu fase 2 masuk ibadah di onsite, tapi juga sangat dibatasi. Gitu, di ibadah utama doang. Ruangan-ruangan lain tidak digunakan, kegiatan esensial lain juga nggak ada, kegiatan non esensial juga nggak ada, gitu ya. Terus ya itu terus aja sampai fase 2, fase 3.
Dan kalau misalnya kita lihat di fase 4 aja itu baru setengah gitu kita. Baru setengah kapasitas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menunggu untuk sampai ke fase 6, wah itu masih kira-kira mungkin masih 2021 kali ya, atau 2022 mungkin. Tapi ya gitu. Jadi kita juga sempat udah mencoba fase 2, membuka sekali lagi ibadah di main hall, tapi karena ada spike lagi di kota kami, jadi pejabat pengurus juga merasa kurang wise kalau kita buka lagi. Jadi kita kembali ke fase 1. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengandalkan gereja itu sama dengan gedung, itu akan sangat tidak efektif lah ya gitu. Nah jadi kita harus tetap mengabarkan kabar baik dan menjadi berkat tentunya gitu kan. Nah kita berharap bahwa misinya tetap sama. Misi kita tetap sama, tapi mungkin metodenya aja yang berbeda gitu ya. Firman Tuhannya tetap sama, tapi kita coba ganti atau kita coba adaptasi cara-cara pelayanan kita gitu. Nah, sudah banyak contoh-contoh di mana online itu, digital itu memang ladang penginjilan yang harus kita jajaki. Seperti tadi dikatakan, saya dulu bekerja di global team aplikasi SES. Itu saya seorang marketing specialist di sana, dan kita bergerak dalam memobilize orang-orang, menggerakkan orang-orang Kristen untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menginjil, membagikan konten-konten, membagikan kesaksian mereka melalui online platform ya, dengan konten-konten yang bisa dibagikan di sosmed mereka, di Facebook, IG, atau WA juga gitu. Nah ini suatu cara yang baik untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita gitu. Nah selain itu online ini juga memberikan semua orang platform yang sama untuk bisa menyebarkan kabar baik. Ada cerita, waktu itu ada anak-anak STT yang komplain ke dosennya, Pak, saya udah belajar Alkitab, saya udah belajar homiletika, belajar cara berkhotbah dan lain-lain. Tapi saya nggak pernah dikasih jadwal untuk khotbah di gereja saya gitu. Jadi kapan dong saya bisa mulai pelayanan gitu ya. Nah, salah satu contoh yang diberikan oleh dosen ini adalah salah satu lulusan STT Karisma di Bandung ini, dia membuat channel di YouTube bernama Suara Injil, Anda bisa lihat di screen ya. Dan dia tekun tuh memposting video-video, dan sampai sekarang kalau kita bisa lihat dia udah mendapatkan 380.000 lebih ya subscribers gitu. Nah ini mungkin screenshot bulan lalu kalau nggak salah, mungkin udah naik lagi gitu. Dan mungkin saja dia masih belum dapat jadwal khotbah di gerejanya gitu. Tapi sudah ratusan ribu orang yang diberkati oleh apa yang dia sharingkan gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita lihat bahwa sosial media ini adalah salah satu platform yang mesamaratakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat channel, pendeta besar baru mulai channel juga ya sama aja gitu kan. Asal konten kita menarik, kita memberkati orang, itu bisa menjadi berkat gitu. Nah contoh lain yang berskala global ya kita bisa lihat, contohnya seperti Elevation Church yang digembalakan oleh Pastor Steven Furtick. Nah mereka menganggap online itu sebagai satu lagi cabang mereka. Jadi sebagai satu satelit mereka gitu ya. Ada koordinatornya yang mengatur ibadah, ada yang jadi host, dan yang ini yang spesial sih, ada komsel-komsel yang memang hanya bertemu online saja, gitu. Karena anggotanya dari berbagai lokasi di dunia, gitu. Jadi mereka emang nggak bisa ketemu secara fisik. Karena mungkin yang satu, misalnya kalau di kita, satu di Bandung, satu di Surabaya, satu di Jakarta, gitu ya. Untuk ketemu secara fisik juga nggak bisa. Jadi mereka emang bertemu secara online. Nah, Facebook group mereka aja mempunyai 100.000 lebih anggota. Nah, mereka menyebutnya sebagai Elevation Church sebagai rumah mereka gitu kan. Nah kalau di gereja lokal saya kita juga sedang mempersiapkan BFAM, Battle E-Family gitu. Karena emang udah ada orang-orang yang mengontak tim pastoral kita gitu. Menyatakan ingin berjemaat di gereja kita gitu. Walaupun mungkin mereka ada di Surabaya atau Jawa Tengah atau di tempat-tempat lain gitu. Mereka setia mengikuti ibadah online kami dan mereka merasa diberkati dan mereka ingin dilayani gitu lah ya. Dan jadi itu sesuatu contoh yang emang kita harus bisa mulai pikirkan ke sana gitu. Nah ini kan beberapa contoh aja gitu ya. Nah apakah pelayanan online itu harus pelayanan online itu bisa berdampak lebih besar gitu daripada pelayanan offline gitu. Tapi apakah di era new normal ini semuanya harus berfokus kepada online service kita? Nggak juga sih. Tapi kalau dengan memberikan opsi online itu jadi ada keuntungan tambahan kan ya why not gitu kan. Nah, dan juga satu lagi the next topic I want to talk about is apakah gereja online hanya terbatas ke hari Minggu? Nah, apakah Minggu itu lebih baik atau lebih
dahsyat atau lebih istimewa daripada hari Senin sampai Sabtu? Saya ingin propose bahwa sebenarnya enggak. Ya, memang ibadah hari Minggu itu perlu, tapi sekarang ini yang harus kita bangun juga adalah pelayanan di hari-hari biasa gitu. Karena di sanalah pemuridan dan komunitas benar-benar bisa berdampak. Kalau tadi kita mengikuti sesi dari Pastor Andi Cokro dan keluarganya, dia akan mengatakan bahwa Future Church itu adalah home, adalah rumah. Jadi kan rumah kan setiap hari kita harus pulang ke rumah gitu. Jadi kita nggak hanya pulang hari Minggu aja gitu. Dan seperti Pastor Pak Pendeta Timotius Arifin juga berkatakan, ada pembapaan, ada sonship, ada fatherhood, mentoring gitu kan. Dan itu kan nggak bisa terjadi hanya seminggu sekali. Jadi kita harus mulai membangun komunitas ini dan pelayanan-pelayanan kita di hari-hari lainnya. Jadi jangan kita hanya fokus hanya di hari Minggu, tapi di Senin sampai Sabtu juga harus kita mulai lakukan gitu kan. Nah, dan di sanalah pemuridan dan komunitas benar-benar bisa berdampak gitu ya. Nah, jadi sebagai gereja, kita jangan hanya mengangkat tangan untuk menyembah pada hari Minggu, tapi kita juga mengulurkan tangan untuk membantu sesama kita, untuk membantu jemaat kita, dan lingkungan masyarakat di sebelah kita ya. Nah, di mana ini bisa terjadi? Di komunitas sel ya, di kelompok kecil dan di keluarga. Nah, kita sekarang di gereja kami, kita rutin bikin IG Live, yang kita namakan Real Life ya. Ini diorganize oleh Komisi Komsel. Jadi bukan dari tim media atau tim pastoral yang melakukan, mereka Komsel ini mengumpulkan cerita-cerita kesaksian jemaat di masa pandemi ini gitu ya. Kan mereka yang paling tahu tuh apa yang sedang terjadi di jemaat mereka, di jemaat kita gitu kan. Nah, jadi misalnya cerita yang ini ada seorang jemaat kita yang mendapatkan musibah di tempat kerja. Dan dia mendapatkan bantuan moral dan juga bantuan dana gitu dari teman-teman Komselnya. Jadi mereka begitu sigap memperhatikan dia dan keluarganya saat dia harus dirawat di rumah sakit. Nah cerita-cerita sebenarnya kan seperti ini, nggak harus hanya lewat live stream gitu. Tapi bisa aja kita ketik, kita foto, disebar melalui WA group. Gitu ya. Yang penting kan kita ingin membangkitkan semangat orang-orang, menjadi kesaksian, menyebarkan berkat gitu. Nah, ingat juga kalau ngomongin tentang WA group, ya jangan remehkan the power of emak-emak gitu ya. Di sana kita bisa menyebarkan banyak hal lah gitu. Jadi apa yang menarik gitu ya. Jadi kita nggak harus bergantung sama YouTube atau Instagram doang gitu. So just remember that gitu. Nah, selain pemuridan informal di Komsel, kita juga mulai melakukan kelas pemuridan online. Itu yang kita namakan Saya Murid Kristus SMK. Kita minggu kemarin udah batch kedua yang kita lakukan. Dan ini kita lakukan lewat Zoom, seperti ini gitu ya. Jadi ada seorang pembicara yang mempresentasikan materi pengajaran, lalu mereka dipecah-pecah ke grup mentoring melalui feature Zoom, ada namanya breakout rooms gitu ya. Nah, dan ini kita pantau berjalan sangat baik. Karena di hari-hari selain pertemuan ini, pertemuan Zoom ini kan cuma seminggu sekali, ada pengajaran, ada sharing-sharing secara Zoom live gini, tapi para mentor juga udah membuat WA group dengan menti-mentinya, dan mereka encourage terus untuk melakukan bacaan harian, renungannya mereka, segala macam gitu ya. Nah, kelebihannya SMK online daripada offline apa? Ada beberapa peserta yang bukan berdomisili di Bandung yang ikut. Mungkin mereka dapat informasi saat mereka nonton, mereka mengikuti ibadah online kita, mereka lihat Battle News gitu kan, atau mereka lihat postingan di sosmed, dan mereka daftar gitu. Buku panduan kita aja sampai dikirim ke Sulawesi Utara gitu, karena dia di sana dan mengikuti gitu. Kalau zaman sebelum pandemi nggak akan bisa gitu kan. Nah, kekurangan pemuridan online ya mungkin nggak bisa retret. Biasa kita ada 8 sesi yang secara kelas, ada 4 sesi secara retret seharian gitu kan. Ya kebaktian pemulihan gitu ya, pelepasan gitu kayaknya belum bisa sih melalui Zoom, di tengking gitu ya, itu belum bisa. Tapi itu masih kita rumuskan gitu. Mungkin ada kombinasi kelas kecil lah offline-nya gitu ya. Tapi juga dengan protokol kesehatan yang ketat mungkin gitu. Nah, dulu juga kita sempat nggak melakukan baptisan. Kita break dulu baptisan. Nah, tapi sekarang kita udah develop protokol untuk baptisan dan kita mendapat fasilitas yang mendukung sampai kita udah bisa membaptis lagi ya. Kita lihat di sini. Nah, ini baptisan, kelebihan satu. Nah, baptisan new normal dengan social distancing. Terus kita lihat juga si yang membaptisnya juga di sebelah kiri ya, yang di gambar sebelah kanan itu. Dan yang lain sebenarnya membaptis diri sendiri gitu ya. Dia nyelam sendiri, terus habis itu mereka they service by themselves gitu ya. Nah, ini kita karena dapat fasilitas yang mendukung,
sampai akhirnya kita bisa melakukan ini gitu. Tapi kalau emang keadaan tidak mendukung ya mungkin fasilitasnya nggak bisa terjaga ya jangan dipaksa gitu kan. Ini emang kita harus pertimbangkan gitu. Ini salah satu jemaat kita yang manajer di kolam renang ini gitu. Jadi kita bisa kontrol dengan baik lah gitu. Tadinya kita sempat berhenti. Nah, Anda mungkin bertanya juga bagaimana para lansia yang mungkin gaptek gitu kan. Nah, saya mau sharing ini satu gambar ini ya. Nah ini salah satu mentor kita di SMK kita. Ini namanya Ibu Iok. Anda bisa lihat ya, dia udah di atas 60 ya umurnya. Tapi dia tetap mau jadi mentor loh di SMK online kita. Anggota di grup diskusi beliau juga ya berumur segituan sih emang, jadi nyambung gitu. Dan sebenarnya kalau ada kehausan akan firman, pasti ada jalan lah gitu. Nah, waktu pertama-tama emang ibu ini harus dibantu gitu untuk connect ke Zoom-nya gitu, ada anaknya atau cucunya yang bantu pasangin gitu Zoom-nya. Tapi pas udah sharing dan diskusi ya mereka lancar aja gitu dan mereka sangat diberkati gitu. Nah, jadi jangan anggap remeh lah gitu jemaat-jemaat kita. Oh, jemaat saya mah udah terlalu tua gitu untuk misalnya melakukan pelayanan online. Ini saya ada bukti nyata bahwa ibu-ibu seperti Ibu Iok aja bisa menjadi berkat di dalam pelayanan online seperti ini gitu ya. Jadi jangan patah semangat buat Anda yang udah mungkin jemaatnya ada umur gitu. Tapi that's okay. Nah, terus di ujung lain spektrum umur, kita juga jangan sampai melupakan pelayanan anak dan remaja. Gitu ya. Mereka juga pasti mengalami tantangan tersendiri. Mungkin mereka di rumah aja, sekolah online gitu kan, nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung, nggak bisa main, segala macam. Ya, kerjaan sekolah juga bertambah. Nah, kalau di kita, ibadah online dibuat lebih interaktif. Pengkhotbah bisa meminta para jemaat untuk mengetik amin atau ayat Alkitab untuk meningkatkan engagement. Ini yang di ibadah anak muda, di teens sama youth gitu ya. Kita lihat bahwa ya chat room itu sebagai satu platform yang menggantikan tempat mereka hangout gitu. Nah itu jadi gereja kita ini lumayan berhasil gitu. Tadinya jemaat online kebaktian youth itu turun sampai 25% jemaat offline. Waktu cuman mereka streaming aja gitu ya di YouTube. Nah, tapi mereka menjalankan strategi ini, mereka udah hampir 100% lagi gitu, dan kadang lebih. Jadi mungkin ada orang-orang yang tadinya nggak berjemaat di kita, mulai ikut gitu kan. Ada touch point personal, dan kalau live chat saat streaming itu lebih aktif gitu ya buat anak-anak muda gitu. Nah, kids juga tentu memerlukan bantuan dan kerjasama para orang tua. Nah, bukan hanya untuk memutarkan ibadah online kids, tapi kita juga sangat mendorong keluarga-keluarga yang ada di rumah untuk mengadakan mesbah keluarga. Jadi kita ada ibadah anak online yang hari Minggu, itu kita siapkan. Tapi kita juga mendorong untuk keluarga-keluarga seperti kita tadi, untuk melakukan mesbah keluarga. Kalau yang kita lakukan kan online. Tapi sebenarnya itu sebagai hanya contoh aja sih. Kita nggak ingin mereka hanya bergabung sama kita. Kita inginnya mereka melakukan mesbah keluarga itu di keluarga mereka masing-masing. Dan di sana ayah, ibu, anak-anak, mereka bisa berdiskusi, karena nggak bisa hanya mengandalkan sekolah minggu gitu kan untuk membangun kerohanian anak-anak mereka. Jadi kita hanya memberikan panduan gitu, kita memberikan panduan dan dorongan, mungkin memberikan materi, tapi keluarga yang membangun altar itu dan menjadi teladan bagi anak-anak dan sesama. Nah mungkin ada satu tips atau pembelajaran gitu dari gereja teman kami juga yang mungkin pelayanan anaknya nggak terlalu besar, jadi mereka nggak harus melakukannya lewat YouTube. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka melakukan sekolah minggu melalui Zoom. Jadi Zoom seperti ini, tapi di sana ada aktivitas, nyanyi bareng, baca Alkitab gitu ya. Dan itu jadi lebih interaktif dan dapat respons dari anak-anak itu gitu kan. Nah, ini membuat kelas lebih hidup dan anak-anak dilayani dengan lebih baik gitu. Nah, yang faktor lain adalah kita juga meningkatkan kehidupan doa jemaat. Itu yang of course kita percaya bahwa doa itu sangat penting. Nah, persekutuan doa dengan Zoom itu juga bisa kita lakukan. Itu sebenarnya juga memudahkan tim berdoa untuk tetap terhubung dan berdoa ya. Dan ini kita lakukan rutin setiap hari di jam-jam yang udah ditentukan. Nah, sebagai trial ibadah offline juga kita actually membuat doa Sabtu pagi. Nah, kita lihat, saya sharing sedikit gambarnya, kita lihat ya. Kita undang para pelayan dan jemaat yang rindu hadir di gereja untuk datang berdoa. Tapi tetap kita batasi jumlahnya, tetap physical distancing, masih pakai protokol, masker, segala macam gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini bukan cuma hanya untuk yang datang. Ini ibadah ini kita stream ke YouTube juga gitu. Setiap hari Sabtu jam 6. Nah, hasilnya banyak jemaat yang ikut doa pagi ini gitu. Mungkin lebih banyak daripada waktu sebelum pandemi gitu.
Ya mungkin ada juga sih jemaat yang ngikut doa ibadah doa pagi ini dengan masih pakai piyama, masih diranjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mereka kan tetap berdoa. Mereka tetap mencari Tuhan dan saya percaya itu sesuatu yang baik gitu kan. Jadi yang saya ingin tekankan sekali lagi bahwa kita harus memikirkan pelayanan di hari Senin sampai Sabtu. Jangan lupakan kehidupan sehari-hari di mana gereja bisa tetap menjadi berkat bagi jemaat. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau bicara sedikit tentang hari Minggu, mungkin saya akan memberikan sedikit tips ibadah online yang baik dan rapih. Tapi mungkin kalau ibu bapak sekarang udah mempunyai pelayanan online hari Minggu, mungkin udah punya formatnya sendiri. Tapi saya akan share aja ya pembelajaran kami gitu. Yang pasti kita pelajari durasi dan format itu penting, ya. Tapi nggak sepenting firman Tuhan yang disampaikan. Jadi kita harus mengencourage gembala atau pengkhotbah untuk bisa memberikan firman yang tajam dan engaging. Dan memang di zaman sosmed kayak sekarang boleh juga sih pakai judul yang agak clickbait gitu ya. Itu jadi kayak ibadah kita kemarin waktu itu ada yang tinggi gitu view-nya di one day-nya karena judulnya emang catchy. Gereja di era new normal. Atau ada satu lagi, apakah COVID tanda akhir zaman gitu. Nah itu view-nya lumayan besar gitu kan. Nah ya mungkin karena orang emang nyari kan tentang hal ini gitu. Jadi tapi tetap berpusat kepada firman Tuhan gitu ya. Nah kalau khotbahnya itu udah solid, baru kita bicara tentang format. Emang nggak ada formulanya, tapi saya akan bagikan tips yang kita lakukan selama ini gitu. Gereja kita itu targetnya durasi di bawah 1 jam untuk ibadah online kita. Ada doa pembuka, ada pujian penyembahan 15 menit, doa sebelum firman Tuhannya 25-30 menit, emang kita bikin short, tapi tetap padat, tetap bermakna ya, dan itu bisa memberkati. Lagu penutup, info gereja, doa penutup. Basically itu formatnya di 1 jam. Tapi kita juga suka membuat hal-hal yang lebih menarik. Misalnya kita ada video pendek, ada dancers kita juga suka bikin video. Jadi itu sesuatu yang malah kita mungkin nggak bisa lakukan kalau ibadah biasa gitu ya. Tapi ada film pendek atau ada film dancers, ada persembahan praise and worship. Nah itu sesuatu yang kita bisa masukkan di sana gitu. Nah karena kita target itu di bawah 1 jam karena average views itu emang 20 menit orang-orang ya. Jadi emang kita harus lebih compact daripada mungkin dulu kita bisa 1,5 jam atau 2 jam kalau kita di ibadah offline. Kita harus hargai waktu mereka. Jadi kita benar-benar bikin itu sesuatu yang baik lah gitu. Nah seperti banyak hal di internet, kalau kita bisa membuktikan bahwa apa yang kita minta itu masuk akal dan memberikan dampak, ya nggak usah malu juga untuk menampilkan rekening gereja untuk persembahan. Ini mungkin sesuatu yang menarik buat Bapak Ibu gitu ya. Nah, ada cerita di gereja kita ada 1 minggu, kita itu hanya menampilkan rekening gereja untuk persembahan, gitu ya. Tanpa ada konteks, tanpa ada cerita atau apapun gitu. Untuk dana sosial juga waktu itu. Tapi hasilnya kita mendapatkan sedikit banget untuk baksos kita gitu ya. Nah, minggu depannya kita masukin report gitu dari Bethel Care dan kita kasih lihat jemaat dan masyarakat yang terbantu oleh pelayanan gereja. Dan minggu itu persembahan itu balik lagi. Dan kita jadi bisa meneruskan pekerjaan itu dan kita bisa membantu lebih banyak orang lagi gitu ya. Nah, jadi kalau saya perhatikan di online itu authenticity matters. Jadi kita harus open, authentic, dan kalau kita bisa jujur dengan hal ini, jemaat itu bisa mendukung kita lebih baik lagi gitu. Nah, jadi kita sekarang udah dapat gambaran pelayanan di era new normal itu seperti apa, dan ya semoga kita semua sadar bahwa new normal ini akan jadi kehidupan pelayanan yang biasa gitu. Walaupun corona udah lewat, orang-orang udah tahu tentang online dan media dan mereka akan terus cari itu. Jadi gereja harus mempersiapkan diri untuk itu. Bukan hanya alat, tapi lebih penting itu humasnya juga ya. Orang-orang kita harus bangun. Seperti tadi mentoring, building father and son relationships, communities. Nah, alat bagus di tangan orang yang tidak bisa memakainya akan selalu dikalahkan alat biasa di tangan seorang expert. Gitu. Nah, saya bersyukur buat semua Anda yang udah ikut training seperti ini, karena spirit belajar itu susah disulut dari luar. Harus ada keinginan dan kemauan untuk terus beradaptasi dan inovasi ya. Nah, jadi untuk menutup, saya hanya ingin mengingatkan lagi, sebagus apapun ibadah hari Minggu kita, kalau kita nggak ada touch point dengan jemaat di hari Senin sampai Sabtu, dan koneksi komunitas yang real, kita akan kehilangan kesempatan untuk membangun jemaat, untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, dan menjadi berkat bagi masyarakat.
di masa yang gelap seperti sekarang, marilah kita tetap jadi anak-anak terang yang memancarkan cahaya harapan dan kasih Tuhan. Jadi yang kita build adalah bukan ritual, tapi kita bangun hubungan. Oke? Thank you so much sudah mendengarkan. Saya balikan sekarang ke Daniel yang hostnya. Wow, boleh kasih tepuk tangan virtual Bapak Ibu Saudara para hamba Tuhan semua. Saya aja ngikutinnya, banyak catatan yang saya bisa pelajari Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Thank you Boleh so nggak much. tuliskan kata amin yang diberkati atau kasih emoticon jempol yang diberkati. Wow, wow, so good banget dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Bapak Ibu Saudara kita akan membuka line untuk tanya jawab dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan tapi sebelum Bapak Ibu Saudara memberikan pertanyaan, kalau cukup saya bisa summarize bahwa online service itu pelayanan online itu yang penting adalah keterbukaan atau otentik, menjadi real ya. Tidak ada kebohongan di sana dan fokusnya adalah bukan ritual atau bukan liturgi, tapi adalah membangun hubungan dengan jemaat atau keluarga gereja lokal kita masing-masing. Dan wow itu luar biasa banget. Thank you so much Pak Bonar Tanujaya. Dan saya langsung aja, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar ya, Daniel, sebelum pertanyaannya masuk, saya kasih tahu dulu kepada Bapak Ibu Saudara, saya itu spesialis menjawab pertanyaan yang gampang. Ya. Jadi jangan yang susah-susah. Kalau yang susah nanti kita berdoa sama-sama kepada Roh Kudus untuk benar. untuk menjelaskannya kepada kita masing-masing. Boleh dicoba. Supaya lebih cair ya Bapak Ibu Saudara semua. Ada yang bertanya beberapa, apakah nanti rekaman Zoom ini bisa dibagikan? Saya belum bisa menjawabnya Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk menjawab itu saya tidak punya tidak bisa menjawabnya sekarang. Saya rasa nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari panitia atau dari pembawa acara nanti ya di sesi-sesi berikutnya. Tapi di kali ini pertanyaan yang paling saya juga ingin saya tanyakan, yang pertama dari Bapak Rudi Sutanto. Cukup menarik pertanyaannya. Pertanyaannya seperti berikut. Gereja saya di desa. Bagaimana menyiasati jemaat yang di daerah signal kurang bagus, lalu kuota internet terbatas, dan gaptek? Terima kasih. Oke. Ini emang suatu dilema ya buat para hamba Tuhan yang ada di pedalaman gitu, atau di gereja yang lebih kecil atau di desa. Seperti tadi dibilang, sebenarnya nggak harus secara video sih untuk ibadah itu kan. Kalau misalnya kita bisa membagikan firman Tuhan melalui teks atau juga misalnya dengan audio, voice note, di WhatsApp kan ada voice note ya gitu. Jadi kita Bapak misalnya hamba Tuhan di sana, gembala di sana, bisa aja bikin voice note selama 5 menit gitu kan, renungan harian, itu bisa di-share di WA group. Kalau voice note kan mungkin nggak makan kuota sebanyak itu gitu ya. Sinode GBI juga setahu saya menyiapkan ibadah offline gitu. Jadi panduan ibadah offline yang bisa dilakukan oleh keluarga masing-masing gitu. Jadi emang kita mau build gitu kan, fathers, kita mau build bapak-bapak gitu untuk menjadi imam di keluarga mereka. Jadi ini saat yang sangat tepat untuk bapak-bapak kita encourage untuk menjadi imam di keluarga mereka yang melayani keluarga mereka menjadi gembala gitu ya. Nah, jadi kita perlengkapi aja. Jadi kalau misalnya sebagai hamba Tuhan, kita fokus kepada itu keluarga-keluarga yang bisa melakukan ibadah-ibadah itu di rumah mereka masing-masing. Nah, mungkin seperti itu, atau juga mungkin ada juga teman-teman kita juga waktu itu yang youth atau di teens juga gitu. Mereka bikin WA group. Jadi kalau misalnya itu juga secara chat gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau sharing lebih panjang, mereka pakai voice note. Gitu. Oh iya, kemarin saya di PHK misalnya, atau tolong bantu saya doa misalnya gitu. Itu di voice note, dan yang lain juga akhirnya bisa chat gitu kan. Nah, jadi jangan hanya berpikir bahwa ibadah online atau pelayanan online itu YouTube atau Instagram gitu ya. Jadi kita bisa gunakan hal-hal seperti itu yang lebih merakyat lah gitu. Wow. Mungkin itu salah satu tips. Wow, thank you so much Pak Bonar. Ya, luar biasa jawabnya. Saya percaya semoga terjawab pertanyaannya. Kembali lagi karena ini bukan tentang fasilitas medianya, Bapak Ibu Saudara, tapi
bagaimana kita membangun hubungan. Tidak hanya mungkin lewat YouTube, tidak hanya juga melalui Zoom seperti ini, Ya, tapi juga bisa melalui WhatsApp group yang ada atau mungkin message SMS atau rekaman suara pun bisa ya hmm, seperti itu ya. ya, Dan luar biasa. Dan menariknya ada pertanyaan berikut lagi. Kita ke hmm, pertanyaan berikutnya dari Bapak Edward Jeremia. Beliau bertanya seperti ini, mau bertanya bagaimana cara kita untuk memancing anak-anak muda supaya mau melihat ibadah kita secara online. Karena secara ibadah offline pun mereka kurang tertarik, tapi bagaimana kita mempackaging ibadah online kita agar agar mereka tertarik ikut, atau unsur apa, trik apa yang bisa kita pakai. Mungkin pertanyaannya lebih singkatnya adalah bagaimana membuat online service yang menarik gitu ya. hmm. Buat anak-anak muda ya. Nah, kalau ini emang it's an interesting question juga sih. Tapi kalau misalnya kita lihat secara general ya, anak-anak muda itu kan mereka kalau di kota mungkin ya mereka lumayan digital savvy gitu kan. Mereka mungkin udah terbiasa dengan kehidupan online. Karena kalau kita lihat misalnya apa TikTok kebanyakan yang pakai anak-anak muda, Instagram gitu kan segala macam. Jadi mereka mungkin udah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bertanding atau berkompetisi ya emang kita berkompetisi dengan yaitu YouTubers yang lain, misalnya ya kalau saya mungkin Atta Halilintar gitu ya. Dan itu kan emang apa ada gitu dan gampang untuk mereka akses gitu. Jadi sekali lagi sih sebenarnya yang satu pertama kita bangun kehidupan keluarganya dia dulu. Maksudnya kalau keluarganya kerohaniannya baik, dia kan akan lebih apa spiritualitasnya mereka juga akan lebih baik gitu kan. Mereka akan terus mencari firman Tuhan gitu. Jadi emang pelayanan keluarga itu yang paling penting juga sih aku pikir dari pertama. Ya, tapi kalau misalnya kita mulai masuk ngomongin tentang format, ya itu emang harus lebih yang relevan gitu. Jadi kalau mereka kalau kita cuma khotbah yang tentang keluarga, khotbah tentang pekerjaan, karir gitu. Mungkin buat anak-anak muda mereka belum terlalu mikirin ke sana gitu kan. Jadi emang message-nya juga harus yang sesuai dengan apa yang mereka sedang hadapi gitu. Jadi apakah itu dengan mengencourage juga anak-anak muda di pelayanan Anda gitu untuk mulai share message juga gitu. Jadi nggak harus dari gembala senior yang berkhotbah gitu kan, tapi kita mulai juga bangun anak-anak muda di gereja kita untuk bisa berani sharing gitu kan. Jadi kita mulai feature juga anak-anak muda untuk masuk di ibadah online kita gitu. Apakah melalui praise and worship atau melalui dance atau melalui film atau melalui kesaksian. Nah, kalau mereka melihat ada wajah-wajah yang seperti mereka, itu mereka akan lebih connect gitu kan. Oh, oke, saya bisa mendapatkan sesuatu dari ibadah ini gitu kan. Dan kalau misalnya kita employ taktik yang dengan live chat, dengan ada engagement saat ibadah online, itu juga bisa menjadi satu strategi lagi gitu. Di mana mereka juga ada, jadi kayak mereka ada komunitasnya juga pas sembari ibadah online gitu. Dan kalau ibadah online, satu trik juga dari yang youth di kita, begitu ibadah online kita beres dari YouTube, mereka itu pindah ke Zoom. Mereka pindah ke Zoom dan di Zoom ini mereka lebih bisa sharing, bisa ngobrol, bisa ada tanya jawab. Terus kita suka bikin series gitu. Kalau bulan yang lalu tentang relationship. Jadi pas abis beres khotbah masuk ke Zoom, si narasumber atau si pengkhotbahnya itu ada juga di Zoom itu. Jadi kalau mau tanya lebih dalam bisa aja ada tanya jawab gitu. Jadi mereka dipuaskan lah gitu ke keingintahuannya dan of course dengan firman Tuhan gitu ya. Hal-hal yang praktikal tapi dengan value-value yang ada di Alkitab. Mungkin seperti itu. Wow, so good. Jadi message yang relevan, cara yang relevan ya, Hmm, wajah yang relevan. Kalau itu misalnya dia. pelayanannya anak muda, berarti wajah yang ditampilkan juga wajah-wajah anak muda. Benar. Kalau wajah-wajah kayak saya kayaknya udah ketuaan ya, Pak. Eits, bro, jangan gitu dong. Gue lebih tua lagi nih. Tapi message yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin mereka lagi Itu. butuh tentang karir ya. Kita message yang Hmm, disampaikan juga tentang karir ya. Atau ya, juga caranya mungkin dengan mungkin ada dancer atau tidak kaku ya gitu ya, Pak. benar, benar. Wow, wow. Semoga menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Hmm, Dan kita lanjut, kita masih punya waktu sekitar hmm, 5 menit lagi untuk bersesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang luar biasa, tapi boleh. saya akan menyampaikan pertanyaan dari Bapak Matius Ginting dari Bogor nih. Beliau bertanya bagaimana cara menjaga keseriusan jemaat dalam mengikuti ibadah online. Sebuah pertanyaan yang menarik ya. Saya Iya. juga tergelitik sih bertanya. Hmm.
Nah, ini sebenarnya bisa dibangun lagi atau apa ya, interaksi dengan ibadah online. Kalau ibadah online hari Minggu kan sebenarnya lebih one way ya. Emang one way gitu. Kita sih kita bilangnya kan ikuti ibadah online. Tapi secara praktikal sebenarnya mereka kan nonton ibadah online gitu kan. Nah, jadi emang kalau misalnya kita ingin mereka lebih serius, sebenarnya itu harus dibangun dengan hubungan juga sih. Kalau misalnya di Komsel gitu ya, saya kebetulan juga dipercaya menjadi Komsel leader gitu. Nah, pas saat lagi Komsel itu yang saya itu kesempatan di mana saya bisa kayak ibadah kemarin gimana gitu kan. Jangan lupa ibadah gitu kan. Jadi emang kita put fokus lagi ibadah itu. Jadi itu emang harus per grup gitu atau per person gitu. Jadi nggak bisa. Oke, bisa sih kita misalnya di Instagram kita bilang, oke, ini tata cara ibadah online kita gitu kan. Harus berpakaian rapi. Itu boleh diingatkan lagi gitu kan. Maksudnya kalau misalnya ada khotbah bilang amin, kita bilang amin gitu kan. Nah itu tetap ada guide yang bagus yang bisa kita taruh di depan ibadah online kita misalnya. Tapi again, hubungan itu yang harus kita bangun dari day to day-nya juga gitu. Jadi aku pikir sih Komsel yang paling efektif gitu ya. Di sana mereka bisa diingatkan lagi gitu betapa pentingnya ibadah pada hari Minggu. Wow, kata kuncinya sekali lagi bahwa adalah hubungan ya. Yes. Mungkin berarti kita bisa merefleksi kepada diri kita Hmm. masing-masing, bagaimana kita melihat hubungan menjadi dari diri kita masing-masing. Mungkin Mungkin aku ini, tambahin dikit Dan, sorry. yes, yes. Jadi tentang hubungan ini kan yang orang craving sekarang ini kan itu ya, koneksi gitu kan. Mungkin mereka nggak bisa ketemu secara face to face, tapi emang ya sementara ini kita harus gantikan itu dengan apapun juga itu. Jadi whether it's online video call, chat juga, voice call gitu kan. Jadi emang ya kita harus menggunakan segala cara untuk tetap hubungan itu terbangun Yes, yes, gitu. yes. Nah, itu Ya. tadi ada pertanyaan sebenarnya dari Bapak Vicky Samuel. Bagaimana akhirnya kita membangun, apakah hanya dengan touch online kita membangun jemaat? Hmm. Bagaimana dengan jemaat yang membutuhkan touch secara offline? Itu tadi beliau bertanya seperti itu. Mungkin Oke. menyambung dengan statement Pak Bonar tadi barusan ya. Sure. Ya, ya kalau sekarang kan kita lihat udah ada beberapa gereja mungkin yang udah mulai offline lagi dan kita juga mulai melakukan beberapa ibadah offline yang secara kecil. Tapi aku pikir sih emang kesehariannya itu tetap harus secara online ya. Tapi kalau misalnya emang bisa disuplemen dengan offline, ya mungkin kalau misalnya kunjungan sekarang kan kayak pelayanan kunjungan juga agak break juga gitu ya. Ya, Nah itu tapi tetap kita tetap layani gitu kan. Kita buka dengan ada WA hotline gitu kan. Mereka bisa curhat, mereka bisa minta doa. Ya itu online-nya tetap kita jalani sih. Kalau emang harus ya misalnya kayak kita tetap melayani pelayanan kedukaan misalnya gitu kan. Tapi itu juga dengan sangat dikecilkan timnya lah gitu ya. Jadi misalnya mungkin biasanya ada 5 orang, ini mungkin 1 atau 2 orang aja dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu kan, supaya kita juga nggak menulari dan kita juga nggak ditulari. Nah, jadi emang kalau offline ini ya perlu pertimbangan lah. Dan mungkin tergantung juga daerah kalian ya. Kalau misalnya zona kalian udah biru atau hijau ya mungkin lebih longgar gitu. Tapi kalau misalnya masih ada yang di daerah merah, zona merah, ya mungkin ya kita harus membuat orang-orang jemaat-jemaat kita juga mengerti bahwa oke, untuk sementara ini ya offline-nya kita nggak bisa jalankan dulu gitu. yes, yes, yes. Wow. Sekali lagi bahwa semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Matius Ginting. Terima kasih. Kita kalau masih ada satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya. Tapi kalau nggak ada, saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Bonar untuk mungkin final statement dari beliau untuk mengakhiri sesi kita hari ini. By the way, thank you banget Bapak Ibu Saudara kalau saya bisa summarize bahwa gereja bukanlah tentang gedungnya saja, tapi gereja tentang hubungan. Karena gereja adalah bicara tentang ibadah yang berpusat kepada Tuhan dan hubungan yang membawa kita berpusat kepada Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan selama online service kita adalah authenticity atau menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri. Apa yang menjadi nilai penting dari gereja lokal kita masing-masing, mungkinkah itu tentang komsel, mungkinkah itu tentang praise and worship, itu menjadi diri sendiri dari gereja lokal masing-masing, dan bahwa online service juga berfokus akan menjadi maksimal jika berfokus untuk membangun orang.
Bukan hanya membangun ritualnya atau liturginya, tapi berfokus untuk membangun orang. Dan oleh karena itu, mari sama-sama kita semua bersemangat dan saya percaya semoga sesi ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Bolehkah kasih sekali lagi, kasih tepuk tangan virtual Bapak Ibu Saudara? Thank you so Dan much. sebelum saya memberikan pengumuman, saya memberikan kesempatan untuk Bapak Bonar untuk memberikan final statement-nya mungkin untuk Sure. menutup sesi kita pada sore hari ini. Oke. Saya percaya sih Tuhan pasti ada maksud ya dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat kita mencari wajahnya, kita pasti akan mendapatkan juga jalan keluar gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab, Tuhan itu pasti akan menjawabnya dan yang spesifik untuk keadaan Anda juga gitu. Tapi kita sharing apa yang kita udah lakukan bukan berarti kami juga udah perfect gitu ya. Nah, jadi kita tetap mencari wajah Tuhan dan kita percaya bahwa Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk menjadi berkat buat jemaat-jemaat kita supaya mereka juga tetap mencari Tuhan dan menjadi berkat. Karena di dunia saat ini pasti orang-orang Kristen itu dibutuhkan untuk bisa menjadi berkat dan memperlihatkan bagaimana kita bisa melewati pandemi ini dengan lebih baik lagi. Paling dari saya itu aja. Wow, thank you so much. Bolehkah kasih sekali lagi kasih tepuk tangan virtual Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Bolehkah so memberikan much. semangat buat Bapak Ibu Saudara para hamba Tuhan dan leaders dari gereja Bethel Indonesia. Saya percaya kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudara, kita Ya, menjalaninya bersama. Bapak Ibu Saudara yang di kota besar maupun yang di desa, Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Kita bersama-sama melewati masa pandemi ini dan tentunya kita akan berdoa Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik untuk semuanya bisa melewatinya dan kita bisa kembali ke tempat kita, ke waktu yang kita bisa melayani dengan maksimal. Dan kalaupun tidak, kita sudah belajar sore hari ini untuk melayani lewat online, ya. yes. Dan ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara, diingatkan setelah ini Bapak Ibu Saudara diharapkan kembali ke link main sessions Bapak Ibu Saudara atau ke link sesi utama yang dari tadi siang kita ikuti untuk melanjutkan sesi dari Pastor How. Dan karena keterbatasan waktu kita juga akan mengakhiri sesi kita pada malam sore hari ini karena sehabis ini kita akan mengikuti kembali sesi dari Pastor Tan Sao Hao. Beliau akan berbicara tentang online church dan offline church. Beliau adalah gembala sidang dari dari gereja Heart of God Church di Singapura. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti sesi Digital Church bersama dengan Bapak Ponar Tanujaya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami semua panitia dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. God bless you. Thank you so much.